dengan ayat yang ke-39 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kami katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan ini menjadikan satu kekuatan, Bapak Ibu Saudara, bagi keyakinan orang Kristen. Di mana kekuatan? Kekuatan itu perhatikan di sini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudaraku, ini kekuatan orang Kristen. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan? Bahkan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Roma, perhatikan di ayat 35, perhatikan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ini semua adalah mara bahaya. Ini semua adalah tantangan yang dihadapi orang-orang Kristen di Roma pada waktu Paulus menulis surat ini. Paulus menulis surat ini untuk menghiburkan. Paulus menulis surat ini untuk menguatkan iman jemaat yang ada di Roma. Supaya apa? Jangan takut. Jangan takut terhadap apa? Mungkin ada penindasan pada waktu itu Roma. Orang-orang Kristen yang ada di Roma sedang menghadapi penindasan, sedang menghadapi penganiayaan, bahkan sedang menghadapi ancaman. Nyawanya pun terancam. Bayangkan saudara, ini yang terjadi di Roma pada waktu itu. Oleh karena itu Rasul Paulus dengan keyakinannya memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada jemaat yang ada di Roma. Jika Allah ada di pihakmu, maka baik itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahkan mara bahaya, termasuk juga pedang. Kalau Allah ada di pihakmu, tidak ada yang mampu melawan. Ini kekuatan besar dalam iman Kristen, Bapak Ibu Saudara. Termasuk juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Terkadang kita merasa takut, terkadang kita merasa gentar terhadap apa yang kita hadapi. Saya tidak tahu persis apa yang saudara hadapi, tetapi perhatikan ini. Ketika kita memiliki iman di dalam Kristus, kalau Allah ada di pihak kita, apa kata Alkitab di situ? Siapakah yang dapat melawan? Tidak ada. Bahkan semua yang terkuat di dunia ini pun tidak bisa melawan kuasa Allah. Kalau Allah sedang berpihak kepada kita. Lalu bagaimana supaya kita bisa berpihak? Supaya Allah berpihak kepada kita. Itu yang harusnya kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya tidak akan berbicara tentang itu.
siapakah oknum di balik semuanya itu? Itu akan saya sampaikan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul lebih dari pemenang. Saudara, terkadang ketika kita mendengar atau kita menyandang satu prestasi, aku menang, bangga kan? Bahagia kan? Ketika kita mendaftarkan anak kita mengikuti suatu turnamen, perlombaan, anakku menang, senang kan? Bangga kan? Bangga. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kebanggaan itu tidak seberapa ketika dibandingkan anakku lebih daripada pemenang. Oke, kita bisa membahasakan lebih dari pemenang. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, kalau hanya sebatas pemenang, bangga. Tetapi ketika kebanggaan itu muncul dari kata lebih daripada para pemenang, loh itu banyak pemenang-pemenang, betul. Tetapi anakku lebih dari mereka-mereka. Loh, artinya tingkatannya itu lebih tinggi daripada menang atau pemenang. Itu juara satu, mungkin tingkatannya dikatakan harapan. Tetapi kalau itu juara satu, saudara lebih bangga satu harapan atau satu juara satu? Saudara pasti akan lebih bangga juara satu, bukan juara satu harapan. Artinya ada tingkatan yang lebih tinggi dari kata pemenang, karena lebih dari pemenang. Dan itu adalah gelar yang disandang oleh setiap orang yang beriman kepada Kristus. Konteks di dalam kitab Roma ini berbicara tentang kemerdekaan. Kemerdekaan bukan semata kemerdekaan secara politik, bukan kebebasan kemerdekaan secara lahiriah, tetapi pembebasan kemerdekaan secara batiniah atau secara roh. Memang secara fisik mereka terkungkung. Secara fisik mereka tidak bisa memiliki keleluasaan untuk menyembah Tuhan karena aturan-aturan itu. Bahkan secara fisik mereka menghadapi tantangan yang begitu berat. Mereka terancam. Kekristenan terancam pada masa Rasul Paulus ini menulis surat ini. Sebab apa? Ada salah satu kasus kaisar yang baru merasa ingin memiliki suatu wilayah, akhirnya membakar wilayah itu. Dan yang menjadi fitnahan adalah orang Kristen, pelakunya adalah orang Kristen. Sehingga masyarakat Roma, penduduk Roma membenci yang namanya kekristenan. Orang Kristen di Roma difitnah sama kaisar karena ingin memiliki wilayah itu. Oh, itu dibakar oleh orang-orang Kristen yang ada di Roma. Itu dibakar oleh pengikut-pengikut Kristus. Makanya orang Kristen di Roma pada waktu itu menghadapi tantangan ini. Penindasan, kesesakan, penganiayaan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ada ribuan orang Kristen dibunuh hidup-hidup, bahkan dibakar hidup-hidup. Karena apa? Karena perbuatan kaisar. Kalau nggak salah waktu itu zaman pemerintahan Kaisar Nero. Kalau nggak Nero, Agustus. Pada masa-masa itu, betapa kejinya pemimpin mereka. Ini yang terjadi. Sehingga kekristenan nggak boleh berkembang. Ini ancaman bagi kaisar pada waktu itu. Oleh karena itu Paulus memberikan suatu kekuatan. Jangan takut terhadap penganiayaan. Kalau Allah ada di pihakmu, maka apa yang terjadi? Jika Allah ada di pihak kita, siapa yang akan melawan? Bahkan kaisar tidak bisa melawan. Justru malah terjadinya penganiayaan itu akan membuat kekristenan menjadi berkembang pesat. Dan itu terjadi di Roma. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih dari pemenang. Nah, bagaimana kita bisa menyandang gelar sebagai seorang yang lebih dari pemenang? Yang pertama adalah Kristus tampil sebagai ganti dosa. Memang secara fisik mungkin kita bisa saja mengalami penindasan. Mungkin secara fisik kita tidak bisa memiliki keleluasaan untuk
Semakin kekristenan ini dihimpit, semakin kekristenan ini ditindas, semakin adanya adanya ketimpangan hukum. Tapi justru kekristenan ini semakin berkembang pesat. Banyak orang yang membela dari kalangan yang berbeda-beda. Karena apa? Ini Allah sedang bekerja. Artinya apa? Ini firman Tuhan hidup, saudara. Jika Allah di pihak kita, tidak ada yang melawan. Meskipun kita diam, akan ada orang-orang yang membela. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah berkarya melalui siapapun. Masih ingat ya ketika Maleakhi kalau tidak salah. Bukan Maleakhi. Ada salah satu seorang nabi Allah. Dia yang senantiasa bergumul untuk bangsanya Israel. Ketika ia melihat bahwa bangsanya itu ingin mendapatkan pembebasan, ingin mendapatkan keadilan, tapi justru Allah memakai bangsa Kasdim, bangsa yang lebih beringas, bangsa yang lebih jahat. Untuk apa? Untuk membuat Israel menjadi bangsa yang merdeka. Apakah itu bisa saja terjadi bagi kita? Bisa saja. Karena Allah bisa memakai apapun untuk tujuan apa. Bahkan itu menyakitkan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Kristus tampil sebagai ganti dosa. Loh, apa kaitannya? Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika ada keyakinan di dalam iman kita, apa sih yang kita yakini tentang Kristus? Orang Yahudi berharap bahwa Kristus nanti dia yang akan menjadi pemimpin bagi bangsanya. Orang-orang Yahudi berharap Mesias yang akan datang itu akan membebaskan bangsa Israel itu dari sisi politik. Apakah pada masa Yesus ada, akhirnya semua itu hilang? Tidak ada. Penindasan justru malah semakin datang. Penindasan itu semakin kuat. Lahirnya dari mana? Dari bangsa Yahudi sendiri, dari bangsanya sendiri. Terutama ahli Taurat, terutama para orang-orang Farisi. Justru inilah yang menentang terjadinya kekristenan. Ajaran-ajaran Yesus ditentang. Tetapi pada akhirnya, meskipun tidak banyak, ada beberapa orang di antara mereka yang percaya kepada Kristus setelah Kristus disalib, setelah Kristus mati, setelah Kristus mengalami kebangkitan dan naik ke surga. Ini membuktikan bahwa apa? Kristus yang disalib sebagai ganti dosa itu bukan kaleng-kaleng. Kristus yang disalib untuk menebus dosa, menggantikan manusia yang berdosa. Saya belum pernah menemukan orang yang rela mati demi kesalahan orang lain. Belum pernah dalam sejarah. Tetapi Kristus, dia rela mati menggantikan dosa. Yesus rela mati supaya manusia tidak mengalami kematian kekal. Yesus rela mati supaya manusia beroleh hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah dan seterusnya. Nah, ketika kita melawan dosa, dia sendiri yang bersama kita untuk memenangkan pertempuran melawan dosa. Ini menarik, saudara. Kita menang melawan dosa karena kematian dan kebangkitan Yesus, bukan karena upaya dan kerja keras kita untuk berusaha hidup suci. Manusia berusaha untuk hidup suci. Manusia berusaha untuk hidup layak di hadapan Tuhan. Manusia mencoba mencari Tuhan dengan caranya sendiri, tapi tidak pernah bisa. Kegagalan itu yang dialami. Sejak zaman Perjanjian Lama, manusia mencari Allah, tapi manusia tidak menemukan Allah yang sejati. Akhirnya frustasi. Lalu ketika ia frustasi, apa yang dilakukan? Dia membuat Allah. Allah diciptakan. Dia menciptakan Allah untuk apa? Untuk
bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa melakukan sesuatu. Artinya mereka gagal menemukan Allah. Tetapi oleh karena inisiatif Allah supaya manusia ini bisa menemukan Allah yang sejati, maka ia datang dalam bentuk manusia. Yesus itu manusia atau Allah? Dan ini yang menjadi pertentangan, ini menjadi senjata. Karena dia tidak percaya, maka dia tidak paham. Ketika saudara adalah orang percaya, saudara akan meyakini Yesus itu manusia, betul. Kok disembah? Karena dia adalah Allah. Loh, iya toh? Yesus itu manusia atau Allah? Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, ini orang kalau nggak punya iman ke sana nggak mau percaya, membingungkan ya bingung. Percayalah dulu maka kau akan paham konsep tentang kemanusiaan dan keilahian Yesus Kristus. Nah, kembali di sini Bapak Ibu Saudara. Kita menang melawan dosa karena kematian dan kebangkitan Yesus, bukan karena upaya dan kerja keras untuk hidup suci. Manusia mencoba untuk hidup suci di hadapan Allah. Manusia mencoba untuk hidup berkenan di hadapan Allah dengan berbagai macam cara. Perjanjian Lama apa mengajarkan? Bawa lembu, bawa kambing domba. Kalau tidak mampu, bawa merpati. Kalau tidak mampu juga bawa burung terukur, manuk derung gitu loh. Jolo bisa. Merpati beli mungkin murah. Kalau merpati nggak mampu beli, cari burung terukur. Ribet enggak? Itu adalah konsep peribadatan di dalam Perjanjian Lama. Saya punya bukunya Bapak Ibu Saudara, Peribadatan Israel kuno. Ternyata peribadatan mereka itu berbelit-belit. Saudara mau mengaku dosa, mau melakukan seperti itu. Kalau setiap hari saudara mengaku dosa, mau berapa banyak atau berapa ekor yang harus menjadi korban? Itu untuk menebus dosa. Tetapi di sini melalui Kristus Yesus, dia ada inisiatif datang ke dunia menjadi manusia untuk menjadi tebusan dosa. Tanpa ada karya Kristus, tidak ada yang namanya aku menang terhadap dosa. Tidak ada. Kalaupun menang itu sifatnya hanya sementara dalam Perjanjian Lama. Toh kau akan berbuat dosa lagi, lalu engkau akan melakukan korban penghapusan dosa lagi. Berbuat dosa lagi, korban penghapusan dosa lagi. Tetapi di dalam Kristus Yesus cukup Yesus menjadi ganti dari sembelihan itu. Dan sekarang kita hanya cukup menyampaikan apa? Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku menerima Engkau sebagai Allah yang mengampuni dosa. Selesai? Berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk penghapusan dosa? Saudara tidak mengeluarkan uang. Jadi saudara bisa sugih. Sekarang harga lembu berapa? Harga kambing berapa? Kalau saudara mengeluarkan uang dalam jumlah itu untuk menghapus dosa, bayangkan saudara, ditabung itu sudah bisa beli rumah, bisa untuk beli tanah dan lain sebagainya. Ini karya yang Kristus lakukan supaya manusia bisa mendapatkan kekudusan hidup itu, supaya ada pemulihan di dalam diri. Upaya manusia berusaha berbuat baik supaya dibenarkan, gagal. Berusaha hidup benar supaya beroleh kemenangan, gagal. Rupanya tidak ada seorang pun yang bisa mempertahankan perbuatan baik di dalam hidupnya. Saudara orang baik? Saya mau tanya. Saudara orang baik? Saya mengakui secara pribadi, saya orang baik. Tapi ada kemungkinan kebaikan saya ini hanya untuk orang-orang tertentu, betul? Itu kecenderungan dalam sifat alami manusia. Hanya orang-orang tertentu saja. Ada masanya di mana saya belum bisa baik terhadap orang lain. Karena apa? Satu, mungkin sakit hati. Maka ketika sakit hati mungkin untuk pengampunan bukan tidak
Artinya apa? Untuk senantiasa berbuat baik itu kita kadang masih mikir. Tiba-tiba tadi sempat dibahas ya Mbak Lisa, dia ngajar tentang Rahab. Menarik, Mbak Lisa membuka satu diskusi. Kira-kira Rahab ini benar enggak? Kenapa? Karena ketika ia menawarkan pembebasan untuk dua mata-mata orang Israel, tapi ada pamrih, benar ya? Ada gitu enggak tadi di kelas lain? Dia ada pamrih. Kamu tak bebas nih, tak berikan jalan keluar, tak lindungi. Tapi nanti nek bangsa Israel itu menyerang, aku tulungono. Aku jaminan, berikan aku jaminan untuk hidup. Menarik. Ini pamrih atau enggak? Terkadang kita untuk berbuat baik pun masih ada pamrih. Wah, biasa jadi. Ini pertanyaan bagus. Ayo kita diskusi. Kira-kira pamrih enggak? Ya, tadi ada diskusi gitu ya Mbak Lisa ya, Mas Dani. Jawabannya enggak tak sampaikan sekarang lah. Artinya Bapak Ibu Saudara, untuk berbuat baik saja kita terkadang masih ada pamrih. Aku berbuat baik kepadamu, suatu ketika kamu berbuat baik kepadaku, itu yang diharapkan. Betul? Untuk berbuat baik saja kita kadang masih berhitung, ada perhitungan. Untuk hidup benar saja, mungkin kita juga susah payah. Dadi wong bener wae angel. Gitu ya. Benar enggak? Apalagi hidup suci. Suci itu dari benar itu beda Bapak Ibu. Suci itu benar-benar berbeda dari yang lainnya. Kalau benar itu tidak mutlak, ukuran orang untuk menilai kata benar itu berbeda-beda. Benar menurutku belum tentu benar menurut dia. Begitu juga sebaliknya. Atau benar menurut manusia belum tentu benar menurut Allah. Makanya Kristus datang untuk merangkum ini semua, meracik ini semua, supaya manusia itu bisa berkenan, supaya manusia itu bisa hidup suci. Maka dia tampil sebagai ganti dosa. Ketika Yesus tampil sebagai ganti dosa, yang terjadi apa? Manusia peroleh gelar. Engkau, saya, saudara, lebih dari pemenang. Saudara bisa menyatakan itu, aku lebih dari pemenang dalam hal apapun juga, termasuk iman, termasuk di dalam kehidupan saudara. Bahkan ketika saudara mengalami suatu permasalahan, ketika saudara mengalami suatu pergumulan apapun juga, saudara bisa menyampaikan, aku lebih dari pemenang. Kenapa bisa seperti itu? Jika Allah ada di pihakku, siapa yang dapat melawan? Aplikasinya, sambutlah anugerah Allah dan berbalik dari dosa. Kedua, Kristus tampil sebagai pembela. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 33-34. Saudara bisa lihat di situ. Ketika ada orang yang menggugat, ya, di sini diperhadapkan dengan satu situasi yang tidak gampang kekristenan. Diperhadapkan dengan tantangan yang juga tidak mudah. Tetapi Kristus datang. Kristus hadir dalam hidupnya sebagai seorang pembela. Dia tampil sebagai pembela. Ayat 33-34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah
Saya tidak mencocokkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan apa yang disampaikan Bu Yuli. Tetapi apa yang disampaikan kesaksian ini sangat memberkati dan itu disinggung di sini, Bu. Perhatikan di sini. Ketika kita berjuang melawan berbagai penderitaan, cobaan, penganiayaan, dia tampil sebagai pribadi yang mengasihi sampai melewati masa sulit. Saudara pernah mengalami masa sulit? Masa sulit itu akan tetap terus ada, saudara. Untuk apa? Untuk membawa iman dan kerohanian kita semakin dewasa. Loh, caranya bagaimana? Seperti kesaksiannya Bu Yuli tadi. Ketika hal sepele itu terjadi, menyadari bahwa itu adalah karya Allah. Allah itu berkarya dalam hidupku. Makanya minggu lalu itu seharusnya Bu Yuli minggu lalu itu. Tapi terlupakan katanya aman. Sekarang tidak aman ya. Tapi tadi puji Tuhan bagus ya kesaksiannya, sistematis, tertata rapi. Saya belum tentu bisa seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu bukti Allah ada di pihaknya. Itu bukti Allah berpihak kepadanya. Apakah hanya Bu Yuli saja yang mengalami? Saudara punya kesempatan yang sama untuk bersaksi. Oh lah Pak, gitu ya. Sampaikan, kenapa saya meminta Bu Yuli untuk bersaksi? Bu, kesaksian Bu Yuli ini akan menjadi berkat bagi jemaat. Kesaksian Bu Yuli ini akan menjadi kekuatan bagi jemaat. Dan kekuatan itu besar. Karena apa? Itu adalah iman. Kenapa bisa sampai di situ? Ada Kristus yang tampil di dalam kehidupan saudara. Amin. Sehingga terjadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kembali ke dalam pembahasan kita pada hari ini. Kristus tampil sebagai pribadi yang mengasihi sampai melewati masa-masa sulit tersebut. Artinya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau di masa-masa sulit. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau ketika engkau mengalami pencobaan. Tuhan tidak akan pernah melupakan engkau, tidak pernah meninggalkan engkau ketika engkau mengalami penganiayaan. Dia akan bersama-sama dengan saudara. Dia akan senantiasa mengawal sampai apa? Sampai melewati masa-masa sulit itu. Luar biasa, saudara. Ini adalah karya yang mungkin tidak kita sadari. Tetapi meskipun kita tidak menyadari, Allah tetap bekerja. Allah tetap berkarya di dalam hidupmu untuk menunjukkan bahwa Ia berpihak padamu. Amin. Jadi saudara, kalau saudara sedang menghadapi situasi sulit, yakini ini. Allah akan membimbing saudara, akan bersama-sama dengan saudara, akan berkarya sampai melewati masa sulit. Terus kalau sudah melewati, apakah Allah tidak mendampingi? Dia akan tetap terus ada. Karena Dia setia. Di dalam 2 Korintus, pada suratnya Rasul Paulus, pencobaan yang kau hadapi, ketika engkau menghadapi itu, Allah adalah setia. Bukti. Dan itu realita. Tapi terkadang kita sering tidak merasa bahwa Allah mengawal hidup kita. Dalam kesulitan, mungkin kita baru sambat. Tapi ketika sudah melewati, kita lupa. Makanya kesaksian itu adalah satu pengingat. Mengingat apa? Mengingat karya Allah di dalam pengalaman itu tadi. Supaya kita tidak mudah melupakan bagaimana Allah berperan ketika kita menghadapi situasi-situasi tertentu. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya berjalan sendiri. Dia akan menunjukkan kasih setianya. Terbukti kesaksian tadi. Allah tidak pernah meninggalkan. Betul begitu Bu Yuli ya. Rasa sakit dialami seolah-olah sepertinya Bu Yuli yang merasakan sakit sendiri. Pak Nunung tidak merasakan ya Bu ya. Tapi merasakan sedih karena apa? Harus menerima curhatan. Pak, aku ki piye to? Seperti itu. Tetapi percayalah Allah tidak akan pernah memalingkan muka
akan mendengar keluh kesah, dan dia terus akan mengawal sampai selesai. Allah adalah penjamin hidup anak-anaknya, bahwa mereka tidak mungkin bisa jadi pecundang di dunia ini. Cundang kasar ya. Tapi itu yang memang Allah lakukan supaya kita tidak menjadi seorang yang mudah mengeluh, menjadi seorang yang mudah hilang percaya kepada Allah, kehilangan kepercayaan. Allah mau buktikan itu, dan Allah mau nyatakan itu supaya sadar bahwa Allah bersama dengan kita semua. Tidak ada yang bisa memisahkan anak-anak Allah dari kasih dan kuasa Allah. Jika Allah di pihak kita, tidak ada yang melawan. Jika Allah punya maksud dan rencana, tidak ada satupun yang dapat menggagalkannya. Yakini itu. Jika Allah sudah punya rencana dalam hidupmu, tidak ada satu hal pun yang dapat menggagalkannya. Pasti akan terjadi. Hanya kita mau sabar atau tidak. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, oleh karena itu, ketika Kristus ini tampil sebagai pembela, kita harus memiliki satu kesadaran bahwa apa? Bahwa anak-anak Allah tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendiri. Yakinlah bahwa di dalam kehidupan kita, Allah tidak pernah melepaskan kita dengan sebegitunya. Kita masih ada dalam perhatian Allah. Kita masih ada di dalam lindungan Allah. Dimanapun kau berada, Allah akan tetap melindungi. Dimanapun saudara dan saya berada, Allah akan tetap memberikan penyertaannya itu. Jangan pernah menghilangkan ini dalam keyakinan kita. Kenapa? Karena Allah itu setia. Dia menjamin hidup anak-anaknya. Supaya apa? Dia, setiap anak-anaknya menjadi pribadi yang tangguh. Terbukti Roma tetap kokoh berdiri dalam iman kepada Yesus Kristus meskipun diperhadapkan dengan tantangan yang sulit. Pertanyaannya muncul, akankah kita tetap memiliki iman yang teguh dalam Kristus ketika menghadapi tantangan yang sulit? Ini saudara harus merenungkan ini. Ketika menghadapi tantangan yang sulit, masihkah imanku ini tetap tegak lurus di hadapan Tuhan? Masihkah memegang iman kepada Kristus Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan, Dia senantiasa membimbing kita, bahkan Dia akan bersama-sama dengan kita sampai melewati apa yang kita perjuangkan. Renungkan itu. Kesimpulannya Bapak Saudara, menjadi pemenang di dunia ini berbeda dengan menjadi pemenang dalam Tuhan. Setiap juara, di setiap pertandingan, di setiap perlombaan di dunia ini ada batasnya. Mungkin besok akan muncul juara baru, dan kita menjadi pribadi orang yang kalah. Itu arti bahwa setiap juara di dunia ini ada batasnya. Tetapi ketika kita memandang semuanya itu dari sudut pandang Alkitab, kita lebih dari pemenang. Pemenang yang kita sandang gelar itu adalah pemenang di dalam kekekalan. Imanmu akan menentukan kekekalan. Imanmu yang akan menentukan bahwa engkaulah pemenang itu. Siap untuk jadi pemenang? Bukan hanya pemenang, kita bisa mendeklarasikan aku lebih dari pemenang. Amin. Amin. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara, menguatkan, meneguhkan Bapak Ibu Saudara di dalam setiap menghadapi tantangan dalam hidup ini. Saudara ingat, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan? Yakini itu, percaya itu, bahwa Allah akan memberikan kemenangan, dan saudara akan menjadi bangga kepada Allah, sebab saudara menyandang gelar aku lebih dari pemenang. Pemain musik saya undang untuk maju ke depan. Satu hal yang harus kita renungkan dalam hidup kita, bukalah hatimu. Bukalah hatimu. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat karya-karya Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa melihat jawaban-jawaban Allah yang Allah berikan kepada kita. Sebab Dialah sumber kekuatan kita. Di saat kita tidak berdaya, di saat kita tidak berkuasa apapun juga, Dialah yang senantiasa menggandeng kita. Tangannya senantiasa memegang kita, sehingga kita memiliki satu kekuatan yang besar
seperti firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, saudara dan saya lebih dari pemenang. Kenapa bisa seperti itu? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan? Dialah yang menjadi pembela kita. Dia yang menjadi pupuk pertahanan kita. Dia melihat, bukan hanya melihat, tapi tangannya akan diulurkan dan menolong kita. Seperti pada pujian ini, Tuhan ada dan melihat, akan kita nyanyikan bersama-sama untuk meresponi firman Tuhan ini. Dengan kesungguhan hati kita akan pujikan pujian ini. Tuhan tidak pernah membiarkanmu berjalan sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkanmu untuk menghadapi tantangan itu sendiri. Tapi Dia akan bersama-sama dengan saudara sampai melewati masa-masa sulit itu. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan kesungguhan. Tuhan ada dan melihat. Tuhan menjawab dari setiap doa-doa. Dialah jawaban dari setiap pergumulan. Ada kekuatan di dalam Dia. Sungguh Tuhanlah benar.
supaya kami dapat mendeklarasikan iman kami. Kami lebih daripada pemenang. Ini yang kami yakini Tuhan. Teruslah bekerja dalam diri kami, teruslah berkarya dalam kehidupan kami, sehingga kami terus dapat mengalami suatu pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Dan itu bisa menjadi kesaksian bagi saudara-saudara kami. Kami dikuatkan, saudara kami pun juga dikuatkan, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Terima kasih, firman-Mu berhenti disampaikan pada saat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti menuntun membimbing kami, untuk kami menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat di dalam menghadapi tantangan hidup ini. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami akan meninggalkan tempat kudus-Mu ini Tuhan. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan ketika dalam perjalanan, sehingga kami sampai di rumah dengan selamat, sukacita, damai sejahtera, karena Tuhan memimpin, Tuhan menyertai langkah kami. Pulanglah saudaraku, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Diberkatilah saudara di dalam setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah saudara dalam setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara, usaha, pekerjaan Bapak Ibu Saudara, rumah tangga Bapak Ibu Saudara, diberkati Tuhan. Karena kita berdoa, karena kita meminta dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Silakan mengambil saat teduh sejenak mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus